Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Bayu, Sartika, dan Yulia. Di sini kami akan menjelaskan singkat tentang aliran Jabariyah. Mari kita simak seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Bayu. Dipersilahkan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai asal-usul kemunculan dan perkembangan Jabariyah, tampaknya perlu dijelaskan siapa sebenarnya yang melahirkan dan menyebarluaskan paham Al-Jabar, serta dalam situasi apa paham ini muncul. Paham Al-Jabar pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham yang kemudian disebarkan oleh Jaham Safwan dari Khurasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jaham tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Masih banyak tokoh-tokoh yang berjasa dalam mengembangkan paham ini. Di antaranya adalah Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Jad bin Dirar. Di antara ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Ia menggambarkan kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir Sahara yang memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka pada alam Sahara yang ganas telah mencuatkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seorang yang ketahuan mencuri. Oleh karena itu Umar memberi 2 jenis hukuman kepada pencuri itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib seusai perang Siffin ditanya oleh seorang tua tentang qadar Tuhan dan kaitannya tentang pahala dan siksa. Orang tua itu bertanya, apabila perjalanan itu terjadi dengan qada dan qadar, tidak ada pahala sebagai balasannya. Kemudian Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar bukanlah paksaan Tuhan. Oleh karena itu ada pahala dan siksa sebagai balasan amal perbuatan manusia. Mengenai asal-usul serta akar kemunculan aliran Jabariyah ini tidak lepas dari beberapa faktor. Selanjutnya, faktor politik, yakni di masa keadaan keamanan sudah pulih, dengan tercapainya perjanjian antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali bin Abu Thalib yang tidak mampu lagi menghadapi kekuatan Muawiyah. Di sini ia bermain politik yang licik. Ia ingin memasukkan di dalam pikiran rakyat jelata bahwa pengangkatannya sebagai kepala negara dan memimpin umat Islam adalah berdasarkan qada dan qadar atau ketentuan dan keputusan Allah semata, dan tidak ada unsur manusia yang terlibat di dalamnya. Jam bin Safwan lah yang mula-mula mengatakan bahwa manusia terpasung, tidak mempunyai kebebasan apapun. Semua perbuatan manusia ditentukan Allah semata, tidak ada campur tangan manusia. Paham Jabariyah dinisbatkan kepada Jam bin Safwan. Karena itu, kaum Jabariyah disebut sebagai kaum Jahmiyah. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa orang yang pertama mempelopori bahwa paham Jabariyah adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Dia juga disebut sebagai orang yang pertama kali menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan meniadakan sifat-sifat Allah. Sehingga Imam Asy-Syafi'i menyebutnya Wasil, Umar, Galan, dan Al-Dimasyik sebagai 3 serangkai yang seide. Itulah sebabnya kaum Mu'tazilah dinamakan juga kaum Qadariyah dan Jahmiyah. Disebut Jahmiyah karena mereka mewarisi dari paham penolakan mereka yang meniadakan sifat-sifat Allah, Al-Quran itu makhluk, dan mengingatkan mereka mengenai kemungkinan melihat Allah dengan mata kepala di hari kiamat. Faktor geografi. Kehidupan bangsa Arab yang didukung oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, mendengar. Surga dan neraka tidak kekal, tidak ada yang kekal selain Tuhan. Tidak memberi sifat bagi Allah yang mana sifat itu mungkin diberikan pula kepada manusia. Sebab itu berarti menyerupai Allah dalam sifat-sifat itu
maka Allah tidak diberi sifat sebagai satu zat atau sesuatu yang hidup atau alim, mengetahui atau mempunyai keinginan, sebab manusia memiliki sifat-sifat yang demikian itu. Kesimpulan dari aliran Jabariyah adalah aliran sekelompok orang yang memahami bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah unsur keterpaksaan atas kehendak Tuhan, dikarenakan telah ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan. Faktor penyebab munculnya paham ini adalah faktor politik dan geografis. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.